Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan pelajaran pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sutioso, biasanya dipanggil Pak Yoso ya. Saya lulusan dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar mata pelajaran IPA dan juga matematika di kelas 7 ya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang pelajaran IPA ya, yaitu bab pertama tentang objek IPA dan pengamatannya. Oke, sudah siap semuanya ya? Oke, saya mulai saja. Jadi, apa itu IPA gitu ya? Mungkin ketika di SD kan kita belum ada mata pelajaran IPA ya. Nah, di tingkatan MTS ini kita akan mempelajari sebuah mata pelajaran yang disebut dengan IPA, singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Nah, apa yang dipelajari di sini? Di dalam mata pelajaran IPA kita akan mempelajari segala sesuatu tentang alam ya, dan juga seisinya. Jadi bagaimana cara kerja alam ya, bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dan apa dampaknya bagi kehidupan manusia, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, jadi itu pelajaran IPA begitu ya, yaitu tentang alam itu. Selanjutnya, apa yang dipelajari di IPA itu disebut objek ya. Nah, objek adalah sesuatu yang diamati, sesuatu yang diselidiki. Ya, itu yang kemudian disebut sebagai objek. Misalnya, kita mempelajari tentang kucing. Ingin mempelajari kucing, berarti objek pengamatan kita atau objek penelitian kita adalah kucing. Nah, itu yang disebut sebagai objek penyelidikan ya. Secara umum, objek penyelidikan di dalam IPA dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu objek biotik ya, dan objek abiotik. Nah, objek biotik adalah objek yang berupa makhluk hidup. Jadi yang diamati di sini itu adalah makhluk hidup, yaitu seputar manusia, hewan dan tumbuhan ya. Misalnya kucing ya, misalnya kita mempelajari tentang padi, jagung gitu ya, atau mempelajari tentang manusia, bagaimana sistem pencernaan manusia, bagaimana sistem pernafasan manusia gitu. Nah, berarti objek penelitian di sini tergolong di dalam objek biotik, yaitu benda yang diamati adalah benda yang makhluk hidup begitu. Nah, objek penyelidikan yang kedua adalah objek abiotik ya. Yang disebut objek abiotik adalah ketika benda yang diamati berupa benda mati ya. Misalnya kita mengamati kursi, mengamati meja, mengamati tentang tanah, tentang air. Nah, itu semua tergolong di dalam objek abiotik ya. Tuh, sehingga jelas ya perbedaan antara objek biotik dan objek abiotik. Kalau objek biotik berarti benda yang diamati adalah makhluk hidup. Kalau objek abiotik berarti benda yang diamati adalah benda mati. Kemudian dalam melakukan penyelidikan ya, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di dalam IPA, ada sebuah cara yang disebut dengan metode ilmiah gitu. Jadi metode ilmiah adalah langkah-langkah yang teratur yang kemudian dilakukan untuk memecahkan masalah gitu. Nah, jadi di dalam sebuah metode ilmiah langkah-langkahnya sudah disusun begitu ya. Nah, tidak boleh sembarangan kita menyimpulkan sesuatu ya. Tidak boleh sembarangan kita mengatakan sesuatu begitu, tapi harus ada langkah-langkahnya ya. Tuh. Nah, langkah-langkah itu yang kemudian disebut sebagai metode ilmiah gitu ya. Nah, metode ilmiah ini digunakan supaya kita memiliki sebuah pemahaman yang benar, memiliki kesimpulan yang benar, tidak sekedar duga-duga, tidak sekedar ikut-ikutan begitu.
Contohnya adalah misalnya dalam kasus COVID sekarang ini ya. Nah, kalau COVID itu kan bisa dibasmi ya virus-virusnya itu dengan alkohol. Nah, itu kan bisa dibunuh dengan alkohol begitu ya. Kalau virus-virusnya itu berada di luar tubuh kita begitu. Nah, ada orang-orang karena punya anggapannya sederhana, akhirnya alkoholnya itu tidak sebatas disemprotkan di benda-benda begitu ya, tetapi alkoholnya sampai diminum begitu dengan tujuan supaya terhindar dari COVID gitu. Nah, justru yang terjadi bukannya terhindar dari COVID ya, tapi malah meninggal. Nah, ini merupakan sebuah kesimpulan atau sebuah anggapan yang tidak melalui langkah-langkah metode ilmiah yang hasilnya justru akan membawa keburukan bagi diri kita sendiri. Gitu. Nah, sehingga langkah-langkah ilmiah atau metode ilmiah ini disusun supaya kita memiliki anggapan yang benar, supaya kita memiliki kesimpulan yang benar, gitu ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang langkah-langkah dari metode ilmiah. Yang pertama, metode ilmiah diawali dari merumuskan masalah ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentu banyak masalah yang dihadapi begitu ya. Misalnya masalah COVID begitu ya. Kemudian ada bencana banjir begitu. Nah, itu kan banyak sekali masalahnya. Nah, karena banyak sekali masalah yang ada dalam kehidupan, tentu tidak bisa diteliti semuanya. Dalam melakukan penelitian atau penyelidikan, kita harus memilih ya salah satu masalah yang ingin kita teliti begitu ya. Sehingga ketika kita sudah memiliki masalah yang jelas, nah nanti penelitian kita akan mengarah kepada masalah yang kita inginkan. Jadi penelitian kita fokus untuk menjawab masalah yang sudah kita tetapkan gitu ya. Nah, itu fungsinya dari merumuskan masalah gitu. Nah, rumusan masalah itu berupa pertanyaan gitu ya. Karena ini merupakan sebuah masalah yang harus kita jawab gitu ya. Contoh dari rumusan masalah misalnya kalau di dalam COVID gitu ya, dalam COVID sekarang ini. Contoh rumusan masalahnya misalnya apakah ya jahe bisa menyembuhkan COVID gitu ya. Nah, itu merupakan contoh dari sebuah rumusan masalah ya. Jadi di dalam rumusan masalah ini yang ingin diselidiki adalah ada tidak pengaruh dari mengkonsumsi jahe begitu ya terhadap kesembuhan pasien COVID. Nah, itu contoh dari rumusan masalah. Langkah yang kedua setelah merumuskan masalah adalah menyusun teori ya. Jadi teori itu merupakan ilmu. Teori itu adalah hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya. Contohnya misalkan ketika kita ingin main sepak bola, nah itu kan kita sudah punya buku kan, bagaimana cara-cara bermain sepak bola yang baik. Lah itu merupakan teori ya. Atau misalnya kita ingin memasak begitu. Nah itu kan sudah ada resepnya, sudah ada caranya bagaimana memasak yang enak ya, yang benar, yang sehat begitu. Nah itu adalah teori begitu ya. Nah, fungsi dari teori di sini adalah untuk membantu kita ya dalam menjawab rumusan masalah begitu. Kalau misalnya rumusan masalah kita tadi adalah apakah jahe bisa menyembuhkan pasien COVID gitu ya. Nah, akhirnya kita teliti, kita coba cari teori-teori tentang tanaman jahe. Ya, di dalam jahe itu ada kandungan-kandungan apa saja, manfaat dari jahe itu apa begitu kan ya. Nah, itu nanti akan kita lakukan dalam tahapan menyusun teori gitu. Oke, itu tahapan yang kedua. Selanjutnya tahapan yang ketiga adalah hipotesis. Hipotesis itu yang dimaksud di sini adalah dugaan ya. Jadi hipotesis itu adalah semacam kesimpulan sementara. Jadi kita sudah punya rumusan masalah, kita sudah punya teori. Kira-kira teori ini itu berbicara apa tentang masalah yang sudah kita rumuskan begitu. Gitu ya. Nah, misalkan tadi kita sudah punya rumusan masalah apakah jahe bisa menyembuhkan pasien COVID. Ya, di dalam teori kita temukan bahwa
di dalam tanaman jahe itu banyak sekali kandungan-kandungan yang bisa membunuh bakteri gitu ya. Nah, sehingga dari rumusan masalah dan teori ini kita bisa melakukan hipotesis atau bisa melakukan dugaan bahwa jahe bisa menyembuhkan pasien COVID begitu. Nah, fungsi dari hipotesis ini adalah agar kita bisa mempunyai pegangan dalam menjawab masalah begitu ya. Tuh. Nah, tetapi harus kita pahami bahwa yang dimaksud dengan hipotesis itu masih sebatas dugaan ya. Kita masih menduga ya bahwa jahe itu bisa menyembuhkan pasien COVID. Nah, tetapi ini masih kesimpulan yang sementara yang nanti akan kita uji dalam langkah-langkah selanjutnya. Bisa saja hipotesis kita salah ya karena tidak terbukti. Nah, tapi bisa juga kalau ternyata hipotesis kita itu terbukti, berarti hipotesis kita benar gitu. Nah, sehingga karena hipotesis ini masih berupa dugaan, jadi masih bisa benar, bisa juga salah begitu. Nah, langkah yang keempat adalah mengumpulkan data ya. Nah, proses mengumpulkan data ini kita lakukan dalam rangka untuk menguji hipotesis gitu ya. Kalau misalnya tadi kita sudah menduga ya, kita sudah punya dugaan bahwa jahe bisa menyembuhkan pasien COVID, akhirnya kita cari ya data tentang pasien COVID ya. Kita lakukan percobaan. Ada pasien COVID yang kemudian kita sarankan untuk mengkonsumsi jahe secara teratur. Ada juga pasien COVID yang tidak mengkonsumsi jahe begitu. Nah, sehingga data-data itu kita kumpulkan. Bagaimana sih perkembangan dari pasien COVID yang mengkonsumsi jahe ya, dan bagaimana perkembangan pasien COVID yang tidak mengkonsumsi jahe begitu ya. Nah, kita kumpulkan data-datanya begitu ya. Kita kumpulkan perkembangan tiap harinya itu seperti apa. Nah, itu yang disebut sebagai data begitu ya. Misalkan pada hari pertama begitu ya, si Ali misalnya begitu ya, dia terkena COVID mengkonsumsi jahe, ternyata demamnya mereda ya, ternyata batuknya mereda begitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai data ya itu. Langkah yang kelima adalah analisis data ya. Analisis data yang dimaksud adalah bagaimana kita membandingkan data-data yang sudah kita peroleh dalam penyelidikan ya. Misalkan tadi si Ali mengkonsumsi jahe begitu ya, ternyata sembuh ya setelah 1 minggu. Nah, sementara si Amin begitu ya tidak mengkonsumsi jahe. Nah, selama 1 minggu berjalan ternyata masih belum sembuh. Nah, dua data ini kemudian kita bandingkan. Ya, itu yang disebut sebagai analisis data, gitu ya. Nah, setelah kita melakukan analisis data, kita bandingkan, ya. Kemudian kita sampai kepada tahapan yang terakhir, yaitu menarik kesimpulan. Ya. Dari proses perbandingan data tadi, kita akan kemudian bisa menyimpulkan, ya, kesimpulan yang kita ambil berupa jawaban dari rumusan masalah tadi, gitu ya. Misalkan seperti yang saya contohkan, rumusan masalahnya apakah jahe bisa menyembuhkan pasien COVID. Ternyata di dalam percobaan ya kita temukan data-data bahwa pasien COVID yang mengkonsumsi jahe bisa sembuh lebih cepat dibandingkan dengan pasien COVID yang tidak mengkonsumsi jahe, begitu ya. Nah, sehingga dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa jahe bisa membantu penyembuhan pasien COVID. Nah, itu contoh dari kesimpulan, begitu ya. Oke, nah jadi dalam langkah-langkah metode ilmiah kita melakukan langkah-langkah dari merumuskan masalah dan diakhiri dengan menarik kesimpulan. Ya, langkah-langkah ini harus dilakukan secara berurutan. Ya, tidak boleh terbolak-balik begitu ya, karena langkah yang satu itu baru bisa dilakukan setelah langkah sebelumnya selesai, begitu ya. Jadi harus dilakukan secara urut ya. Itu. Nah, metode ilmiah ini dilakukan supaya kita bisa memiliki
jawaban yang benar, jawaban yang pasti, ya tidak ngawur begitu. Nah, sehingga dengan adanya penelitian, dengan adanya metode ilmiah, itu bisa membawa manfaat bagi kita semua. Gitu. Oke. Ya, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.